Assalamualaikum, hai, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah baik-baik saja semuanya. Bagaimana puasa kalian? Insya Allah tetap semangat sampai buka nanti. Oke, hari ini saya menceritakan tentang kembali lagi tentang Via. Back to Via, ibu rumah tangga. Sebelumnya saya belum pernah cerita tentang Via itu sendiri. Tokoh bernama Via, seorang ibu rumah tangga. Baik, Via adalah seorang anak dari keluarga yang berkecukupan, dan dia anak pertama dari 2 bersaudara. Yang kedua dia 2 bersaudara. Dia anak pertama, adiknya yang bernama Shasha. Mungkin kalian bisa mendengarkan yang pertama, cerita dari pertama itu. Baik, Via adalah seorang anak yang sangat ingin berteman pada siapapun. Dia tidak memandang orang di depannya dia itu siapa, apa dia dari kelas atas, menengah, bawah, walaupun paling bawah sekali dia tidak melihat siapa mereka gitu. Dia hanya melihat bagaimana, apakah kamu bisa berteman sama saya atau tidak. Itu menurut Via. Jadi banyak orang mengatakan Via itu orangnya bisa dikatakan pemalu juga iya, pendiam juga iya, gubrak-gubrak juga iya. Tapi Via adalah sosok wanita yang sebetulnya mempunyai masa lalu yang tidak mau diceritakan ke orang lain sebetulnya, karena itu sangat kelam bagi dia. Tapi saya akan ceritakan siapa itu Via. Via waktu kecil adalah sosok anak perempuan yang sangat energik, tidak mau diam, suka jajan, suka main sepeda, suka main bola, suka main kelereng, suka main gangsing, suka main karet, suka ya apapun permainan laki-laki, permainan perempuan dia lakuin. Tapi apa pendapat orang tentang Via? Via anak perempuan yang tomboy, tidak feminim, maunya pakai celana pendek saja atau celana panjang. Tapi sebetulnya dalam diri Via adalah, aku hanya ingin berteman. Aku hanya ingin berteman pada kalian. Tolong jangan ngomong kalau aku adalah anak yang itu. Oke, karena saya sebetulnya ingin menceritakan Via ini, saya tidak mau mengatakan kata itu. Oke, kata tomboy. Oke, saya kasih inisial aja, kata T atau inisial T. Oke. Jadi kecilnya Via adalah yang tadi saya ceritakan, adalah anak yang sangat energik. Sebetulnya dia ingin sekali sebagai anak perempuan yang manis, yang duduk lemah lembut, yang sangat disukai ya mungkin banyak pria. Mungkin itu dalam pikiran dia, itu dalam hati kecilnya dia. Tapi mau bagaimana gitu loh. Tapi mau bagaimana? Ada satu hal yang sangat Via sebetulnya ingin sekali berontak, yaitu pada waktu dia ingin potong rambut. Dimana kan anak perempuan rambutnya harus panjang kan,
menandakan dia anak perempuan harus panjang, pendek juga anak perempuan. Tapi waktu itu Via menyatakan bahwa Via dalam hati kecil Via bahwa wah, kalau aku mau seperti anak perempuan yang betul-betul anak perempuan, yang mereka melihat aku adalah anak perempuan, bukan anak yang T itu, inisial si T itu, aku harus memanjangkan rambutku sebahu aja begitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah mamanya Via melihat, Via, rambutmu sudah panjang. Padahal belum begitu panjang, masih di atas bahu gitu, masih sebahu lah gitu. Via, rambutmu sudah panjang. Ayo gunting rambutmu. Tapi Mam, Via, kamu harus nurut apa kata Mama. Tapi Mamaku kan ingin rambutku panjang supaya aku kelihatan seperti perempuan. Via, kamu itu tidak bisa merawat rambut. Potong rambutmu. Ya ampun. Ya mau bagaimana ya guys. Apapun yang terjadi, mamanya Via tetap keras ingin sekali Via berambut pendek. Karena menurut mamanya Via tidak bisa merawat rambutnya dan belum pantas untuk rambut panjang. Tapi Via ingin sekali berambut panjang. Tapi mamanya Via mengatakan, kamu belum pantas berambut panjang karena kamu tidak bisa ngisi rambut, kamu tidak bisa merapikan rambut segala macam. Tapi dalam hati kecil Via sebetulnya, kenapa bukan mama yang merapikan rambutku? Kenapa bukan mama yang menyisir rambutku? Kenapa mama tidak mengikat rambutku waktu rambutku panjang? Kenapa? Kalau mama memang ingin Via belajar untuk bagaimana menjadi seorang anak perempuan yang mereka tidak memandang aku adalah si T, tolonglah Ma, tolonglah gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Mungkin mamanya Via ya mungkin lepas tangan. Jadi apa yang terjadi? Via harus gunting rambut. Pas dia di depan kaca untuk digunting rambutnya, dia ingin bercampur sedih, marah, kecewa dan segala macam. Dan dia terus menarik rambut belakangnya untuk cepatlah panjang. Seperti itu. Terus menerus, cepatlah panjang. Itu dalam hati kecilnya Via. Tapi apa yang terjadi? Nasi sudah jadi bubur, akhirnya rambutnya dia pendek lagi di bawah kuping. Dan apa yang terjadi lagi? Satu kelas. Si T lewat, rambutnya pendek dipotong. Ya ampun, betapa malunya dia. Betapa malunya si Via. Tapi mau bagaimana lagi, harus nurut kata mamanya. Via dengan duduk, dia ingin nangis, dia ingin marah, dia ingin kecewa. Tapi mau bagaimana, nasi sudah jadi bubur, dia harus lakukan. Oke, beranjak remaja. Beranjak remaja ya seperti biasa, Via dengan teman-temannya, seperti anak remaja-remaja lainnya, hangout. Naik dulu ada namanya tuh bis besar, hangout gitu. Sampai singkat cerita dia sudah mulai namanya suka pada pria. Tapi ya pria itu ya menganggap Via ya cuma sebagai teman kebanyakan. Cinta bertepuk tangan sebelah tangan kebanyakan ya. Nobody's care about Via. Padahal Via sudah sebaik mungkin, sudah secantik mungkin dia dalam artian. Mungkin beberapa ada yang mengatakan, jangan kau melihat dari luar, aku adalah Via. Lihatlah dari dalam. Aku hanya ingin butuh seorang teman. Aku hanya butuh seorang yang bisa melindungi aku, menjaga aku. Walaupun aku bertemu seorang pria, tolong jangan lihat aku tuh siapa. Aku cuma butuh seorang teman. Itu kata hati kecil Via. Tapi mau bagaimana lagi? Kebanyakan kan laki-laki lihat dari luar. Wow,
you're not like a woman. It's like seperti si T gitu. Oh my. Nah, Via dengan apa sih namanya, dengan kata si T itu bergeming terus dalam pikirannya itu dari mulai dia kecil, remaja, menuju dewasa. Kata si T itu, si T yang tadi dari awal itu adalah, saya ulangi, si T itu adalah kata tomboy. Jadi kata si T, saya kasih inisial T supaya saya merasakan bahwa Via sebetulnya agak tertekan dengan kata si T itu. Jadi saya ceritakan si T aja. Via adalah si T gitu ya. Jadi beranjak dewasa dan dia mulai ada perubahan semenjak dia bekerja. Pas Via bekerja, dia dituntut untuk namanya dandan, dia dituntut untuk namanya berpenampilan cantik, dia dituntut untuk berpenampilan menarik, dan untuk namanya sebagai seorang bisa dikatakan customer service, dia harus dituntut namanya tidak outer beauty tapi inner beauty. Jadi double package. Jadi double paket ya. Itu harus dia lakukan. Dia baru mengenal namanya bedak, bagaimana cara bermakeup yang baik, bagaimana cara dia merawat tubuh yang baik, rambut, muka, semua sampai kuku pun bagaimana cara merawat dengan baik. Bayangkan sedetail itu, bayangkan itu. Dan itu Via lakukan bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk dirinya sendiri supaya dia berubah menjadi seorang real woman. Ini yang sebetulnya Via mau. Tolong ajarkan Via bagaimana caranya untuk menjadi the real woman. Tidak saja outer beauty yang dikeluarkan, tapi inner beauty itu dikeluarkan juga gitu. Nah, begitulah Via berubah sedikit demi sedikit dia belajar, walaupun dia agak jatuh, naik lagi untuk bisa menjadi seorang real woman. Pada suatu ketika, singkat waktu, dia merasa butuh seorang pria. Dia cerita sama temannya itu di bagian IT, dan sedangkan Via juga di bagian IT. Walaupun dia customer service, dia sebetulnya multiple job. Sebetulnya sih job desk dia customer service, tapi dia multiple job. Jadi dia harus belajar namanya jadi kasir, terus teknisi, terus jadi admin, terus jadi banyak hal, jadi sales, jadi marketing gitu. Multiple job, padahal job desk dia coba customer service. Oke. Next. Jadi dia merasa I need a man gitu. Kata Via, I need a man. Siapa yang mau jadi pacarku ya? Tapi dalam pikiran dia, aku gak mau cari pacar. Via mengatakan dalam hati kecilnya bahwa aku mau cari suami. Sudah capek kalau aku melihat banyak orang berpasangan-pasangan belum tentu langgeng pas pernikahan kan, belum tentu langgeng bertahun-tahun kan. Jadi lebih baik udahlah langsung aja, udah klik langsung aja menikah gitu. Akhirnya by the way dia bertemu satu teman, namanya kita kasih satu tokoh teman. Tokoh teman inilah yang mempertemukan dia dengan Bowo, yaitu namanya Arif. Oke, kita panggil saja Arif. Arif adalah seorang IT
dan juga dia juga seorang kasir di beda tempat kantor ya. Dan Via senang sekali curhat sama dia gitu, senang sekali curhat sama dia mengenai IT, bukan mengenai pribadi. Tapi tiba-tiba Via ingin sekali bicara mengenai pribadinya kepada Arif. Arif mengatakan, oh iya ada tuh satu cowok temanku, dia teman SMA aku waktu dulu di kampung gitu, tapi kalau sekarang dia tinggal di Bekasi gitu. Mau nggak aku kenalin? Dia baru jomblo loh, baru sebulan jomblo gitu. Oh iya gak apa-apa deh, kenalin deh gitu, kenalin deh. Singkat waktu akhirnya kenalan lah. Dulu ada namanya BlackBerry. Ya oke, akhirnya Via dan Bowo kenalan melalui si Arif ini. Pas kenalan bicara-bicara, talking, akhirnya klik lah antara Via dan Bowo. Nggak lama, itu di dalam bulan puasa loh mereka talking. Nggak lama, Bowo mengatakan tiba-tiba secepat sebulan kemudian, awal kenalan itu awal Agustus, akhir September Bowo itu tanya, Via, kata kakakku, kapan kamu mau dilamar Via? Oke. Akhirnya Via kasih tahu orang tuanya. Akhirnya bulan depannya langsung ada pelamaran. Ya, ada pelamaran dengan kesederhanaan pelamaran ya, kesederhanaan style, a simple style gitu kan, sederhana sekali. Dan alhamdulillah Via dengan pelamaran cepet kan, dari awal Agustus ketemu, akhir September ditanya tentang pelamaran, bulan berikutnya bulan Oktober langsung ada lamaran. Dan seiring dengan setelah pelamaran itu 4 bulan kemudian, di bulan Februari, pertengahan Februari, dilangsungkanlah pernikahan antara Via dan Bowo. Ya, begitu cepat, begitu singkat, karena diniatnya Via adalah pernikahan adalah sebuah ibadah pertama, dan pernikahan adalah untuk membahagiakan orang tua, adik yang sudah lama ingin sekali Via ingin membahagiakan mereka. Dan selanjutnya banyak sekali lika-liku yang konflik dalam rumah tangga Via dan Bowo, termasuk yang kemarin itu, cerita yang awal kemarin itu ya, kira-kira 2 hari yang lalu ya. Itu konflik yang kesekian kalinya gitu, yang memuncak gitulah. Tapi karena Bowo sama Via itu tidak berpacaran secara berpacaran ya, tapi cuma saling mengenal ya, bukan sebetulnya enggak. Arti ta'aruf itu kan hanya perkenalan secara ta'aruf, tidak juga, tapi betul-betul saling mengenal, siapa kamu siapa, siapa kamu, siapa saya gitu. Pokoknya saling mengenal lah gitu ya. Jadi selama pernikahan antara Bowo sama Via itu saling mengenal. Apa kekurangan Bowo, apa kelebihan Bowo, apa kelemahan Via, apa kelebihan Via. Jadi saling mengenal satu sama lain. Jadi pas ada konflik seperti kemarin itu adalah sebetulnya yang tadi saya katakan, itu adalah puncak dari kekecewaannya Via terhadap Bowo dan juga terhadap keluarganya Bowo. Kok bisa sih gitu? Via, dalam hati kecil Via adalah, aku menikah tidak melihat kamu tuh siapa. Padahal Bowo itu adalah orang yang sangat sederhana, dan sangat supel, dan sangat baik di mata Via. Tapi kok sekalinya Bowo tuh jatuh, kan kamu yang jatuh gitu kan. Via, dalam hati kecil Via, kan kamu yang jatuh, kan kamu yang di PHK, kenapa aku yang dibawa-bawa? Itu dalam hati kecil Via ya.
Dalam kita nih berumah tangga ada namanya naik, ada namanya turun. Adanya turun, ada naik kembali. Asal kita ikhtiar berusaha untuk bisa naik, terus naik, terus naik. Terus kalau misalnya tiba-tiba kita jatuh, kita cobalah naik kembali. Itu namanya ujian. Ya, ujian. Tapi apa yang terjadi dengan Via, si ibu rumah tangga ini? Dalam pernikahannya dia cuma punya tujuan, yaitu I need a friend. Aku hanya butuh teman untuk masa tua saya, untuk masa tua Via, ya. Untuk masa tua Via, itu menurut Via. Untuk masa tuanya, untuk masa nanti dia, namanya kan kalau udah masa tua kan ada untuk teman ngobrol, teman curhat, teman saling diskusi kan begitu. Itu menurut Via. Via tidak melihat. Bahkan Bowo sendiri udah hampir lebih dari 5 tahun. Kok Bowo tuh sepertinya tidak mengenal Via itu siapa. Seperti awal-awal cerita konflik Via dengan Bowo dan iparnya itu. Bayangkan, dia tidak mengenal Via sama sekali. Dia cuma melihat Via itu dari luar, tapi dia tidak melihat dari dalam. Kalau Via sebetulnya dalam hati kecilnya bahwa she need a friend, bukan she need enemy, ya. She need a friend. Dia butuh kawan, dia butuh teman. Karena dari kecil dia nggak tahu kan, kalau sebetulnya dari kecil dia sudah dibully dengan kata si T itu, ya. Akhirnya dia menikah. Alhamdulillah, akhirnya Via mendapatkan seorang teman. Tapi apa yang terjadi pas temannya itu gebruk, jatuh dikarenakan PHK? Apa yang terjadi? Seharusnya kenapa Via juga kena direntet-rentetan itu? Memang Via itu istrinya, memang Via itu adalah pasangan hidupnya, tapi secara tidak langsung yang kena PHK siapa? Bowo, suaminya, ya. Dan dia cuma merasakan, Via itu cuma merasakan kesedihan, kekecewaan, kemarahan, gitu. Dia cuma merasakan. Tapi kenapa dari keluarga si Bowo itu seperti menyalahkan bahwa Via lah yang kasih nangis si Bowo, karena menurut keluarganya si Bowo, Via itu tidak bisa apa-apa. Padahal yang menangisi si Bowo itu adalah PHK-nya si Bowo. Nah, sejak itulah konflik berlanjut. Dan itu kemarin saya ceritakan adalah konflik yang awal konflik dari semua antara Via dan keluarganya Bowo dan bosnya sendiri. Ya. Keluarga Bowo itu tidak mengenal, dia cuma mengenal dari matanya sendiri, matanya doang, bahwa Via itu adalah wanita yang sosialita, yang mungkin yang kaya, nggak mau hidup susah, nggak mau begini, nggak mau begitu, nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi asal kalian tahu semuanya, Via yang tadi dari awal cerita saya katakan bahwa Via itu tidak memandang seorang teman atau kawan atau sahabat pun, ya. Saya kasih kesimpulan bahwa Via sebetulnya adalah sosok wanita yang tidak memandang siapa kamu. Yang penting aku bisa berteman sama kamu, gitu aja. Kamu bisa menerima saya sebagai teman, itu menurut Via sudah baik, ya. Itu sudah baik gitu. Tapi mau bagaimana? Keluarga si Bowo mengatakan, wah, Via itu orang sosialita. Via itu tidak bisa susah, tidak bisa masak, tidak bisa nyuci, tidak bisa beresin rumah, tidak bisa ngurus anak. Padahal itu kan cuma di matanya mereka doang, ya. Mereka tidak tahu siapa Via sebenarnya. Bagaimana Via itu di dalam hati kecilnya. Sebetulnya Via itu sebetulnya bisa semuanya, tapi tidak di show out, tidak diperlihatkan gitu loh. Tapi sebetulnya dia bisa. Via itu bisa. Dia bisa masak, dia bisa nyuci, dia bisa beresin rumah, dia bisa segala macam, dia bisa.
tapi Via tidak mau terlihat dipuji. Dia tidak mau. Via itu orangnya apa adanya. Saya bisa begitu bisa, saya begitu bisa, begitu bisa, gitu kata Via. Tapi Via tidak mau bilang. Ada kalanya orang itu malas untuk bekerja di rumah. Ada kalanya orang itu gak mood gitu. Bisa sehari, 2 hari, sebulan, setahun juga bisa gak mood. Bisa kan? Iya, bisa saja kan? Ya, kita kan gak tahu apa di hati kecilnya Via. Tapi keluarganya Bowo itu hanya menilai segelintir saja. Ya, kenapa? Sebuah pernikahan itu ada namanya suatu resiko. Ada suatu resiko. Ini loh istrimu, ini loh suamimu, kelebihan kekurangannya, begitu loh. Itulah. Jadi harus terima. Gitu. Nah, sekarang di mana Bowo dulu? Sewaktu mau menikahi Via, Bowo mengatakan you are the perfect woman. Kau adalah wanita yang sempurna. Tapi sekarang setelah Bowo di PHK, dan Via sudah support dia dari belakang, dari mulai batinnya dan mulai fisik mentalnya, semua dipush untuk lebih baik, disupport untuk lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Keluarga Bowo sepertinya tidak mau tahu itu. Tidak mau tahu. Padahal dia sudah putar balik otak Via itu, bagaimana caranya Bowo itu bangkit untuk menjadi terbaik kembali, menjadi seorang Bowo kembali. Pekerja keras, mencari uang untuk keluarga. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak lihat itu. Mereka tidak lihat Via seperti itu. Bahkan Bowo pun mungkin tidak cerita sama keluarga Bowo sendiri. Kalau dia cerita mungkin tidak melihat sebelah mata bahwa Via sebetulnya bukannya tidak bisa apa-apa. Dia bisa. Tapi memang ada kekurangannya Via. Tapi itulah kekurangannya. Itulah yang menurut Bowo mengatakan, kamu gak bisa ngurus anak, kamu gak bisa masak, kamu gak bisa nyuci, kamu gak bisa beresin rumah, kamu gak bisa apa-apa. Kejamnya kalau kamu mengatakan itu. Bowo, itu menurut Via. Padahal Via sudah melakukan apapun untuk Bowo. Sampai pernikahan, sampai detik ini dia support. Tapi apa yang terjadi? Bowo tidak melihat itu. Keluarga Bowo juga tidak melihat itu. Dia hanya menilai sebelah mata. Sekalinya Via terdapat kekurangan. Apa yang terjadi? Bukannya disupport gitu, bukannya disupport, bukannya dibantu, bukannya dikerjasama atau apa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi Via dapat? Dia mendapat apa? Hinaan, fitnah. Walaupun bersifat nasihat, tapi dia tidak dilakukan dengan perasaan. Orang sesama perempuan kok seharusnya sesuai dengan perasaan loh, bukan secara logika, tapi perasaan. Bicaralah dengan perasaan gitu. Itu menurut Via. Tapi apa yang terjadi? Via nggak dapat itu. Ya, seperti dua cerita sebelumnya. Apa yang terjadi? Bukannya Bowo mensupport dia merilis sesuatu masalah, tapi apa? Dikomporin. Apa yang terjadi Bowo? Padahal istrimu ini, Via ini, jatuh bangun membantumu supaya kau terlihat baik-baik saja. Supaya kau terlihat baik-baik saja, supaya kau bisa bangkit kembali menjadi Bowo yang sukses kembali seperti dulu.
Via tidak butuh pujian, Via tidak butuh namanya penghargaan. Tidak, Via tidak butuh itu, tapi Via butuh namanya, ini loh aku istrimu, ya selalu mensupport kamu dari awal nikah. Pas kamu jatuh, aku support kamu untuk bangkit kembali dari nol lagi, dan bangkit kembali untuk menjadi yang terbaik sampai atas kembali. Tapi apakah Bowo merasakan itu? Kalianlah yang bisa nilai semua. Kalianlah yang bisa menilai itu semua. Ya, kalianlah yang bisa nilai dari ceritaku yang sebelumnya itu. Tapi memang ini cerita baru. Ya, ini cerita ketiga. Ya, ini cerita ketiga. Mungkin nanti ada beberapa cerita lagi yang lainnya tentang Via. Mungkin kalian bisa simpulkan. Ini baru sedikit, ya mungkin baru 20%, 10% dengan konflik yang terjadi di rumah tangga Via, si ibu rumah tangga ini. Jadi kalau dibilang semasa pernikahan apakah Via bahagia? Iya, Via bahagia. Kenapa? Karena Via sudah mendapatkan teman. Via mendapatkan teman untuk bisa curhat, berantem dikit-dikit lah, bumbu-bumbu dikit lah, terus bisa diskusi, bisa apa. Akhirnya dia dapat teman. Tapi dengan sejalan waktu tidak seterusnya kita selalu di atas. Pasti kita akan jatuh. Pas jatuh apa yang terjadi? Via coba untuk bangkit, tapi itu tadi apa yang terjadi? Ya, kalian bisa lihat lah. Tapi itu tadi apa yang terjadi dengan Via, si ibu rumah tangga ini adalah sesuatu yang kalau mau dikatakan mau nangis ya nangis. Via hanya bisa diam, biarlah orang lain yang menilai. Tapi apa orang lain yang menilai? Kebanyakan apa? Dilihat dari luar saja. Tapi kalau dilihat dari dalam, kamu akan tahu siapa itu Via. Who is she? Siapa itu dia? Ya, siapa dia? Ya, siapa dia? Makanya banyak orang mengatakan Via itu adalah si T. Itu pertama. Via itu adalah orang yang not a feminine. Via itu adalah orang yang galak. Via itu adalah orang pemarah. Via itu adalah orang yang diam-diam menghanyutkan. Via itu pokoknya jelek-jelek deh, keluar deh, itu adalah si Via. Tapi asal mereka tahu itu semua yang menilai Via itu siapa. Asal mereka tahu sebetulnya Via itu siapa. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Via. Orang yang baru pertama kali kenal saja menganggap Via, dia orang kaya, wah dia orang berduit, banyak di sosial media, wah post ke sini, ke post ke sana, post ke sini, ke post ke sana. Tapi dia lakukan itu karena keisengan aja sebetulnya. Di like juga, ya nggak apa-apa, di komen juga nggak apa-apa, di love juga nggak apa-apa. Cuma iseng aja gitu. Siapa sih love, siapa sih yang like, siapa sih yang komen, kan gitu. Cuma iseng aja, tapi tidak ada bermaksud untuk mau di like, mau di love, atau mau di bagaimana. Cuma ingin tahu aja siapa sih yang like, siapa sih, cuma gitu aja, cuma iseng aja gitu. Tapi Via itu adalah seorang wanita yang sebetulnya bukan wanita sosialita gitu. Jangan salah sangka, dia cuma iseng aja berbuat seperti itu karena dia suka namanya fotografi. Dia suka foto ceklak. Itu dari SMP dia suka fotografi sebetulnya. Tapi itu tidak dikembangkan. Kenapa? Karena tidak ada yang memfasilitasi, termasuk orang tua. Orang tua juga tidak melihat sebetulnya hobinya Via itu sudah ceklak. Tapi orang tua tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Orang tuanya Via ya tidak tahu apa-apa. Dia tidak melihat
sebetulnya Via menyukai namanya dunia fotografi, tapi ya begitulah. Yang saya bilang dari awal, nasi sudah jadi bubur. Tinggal dimakan. Oke, next. Kita kembali lagi ke Via dengan Sibowo. Jadi, selama Via sebagai istri Sibowo, dengan konflik yang baru-baru ini ada, itu sebetulnya konflik yang kemarin itu adalah konflik tahun kemarin pas pandemik. Ya memang sih banyak yang di PHK, banyak yang dikeluarkan, banyak apa gitu. Mungkin banyak hal yang tidak mengenakan ya. Tapi itulah yang harus dijalani seorang Via, si ibu rumah tangga ini. Makanya sampai sekarang Via itu mencoba untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik di dalam keluarga. Itulah tadi orang selalu melihat sebelah mata. Kenapa? Karena mereka tuh cuma lihat depannya doang. Pernah nggak kalian lihat dalamnya? Bisa, kecuali ditanya. Ditanya, Via kamu kenapa begini? Via kenapa kamu begitu? Kenapa begono begini, begono? Kenapa gitu? Tapi apakah mereka peduli sama Via? Apakah mereka peduli? Sepertinya tidak. Kalau mereka peduli sama Via, ya begitulah. Kalau mereka peduli, kalau mereka peduli sama Via, konfliknya tidak berkepanjangan. Ya, Via tidak menendam. Via mengikhlaskan, tapi buktinya Via masih tidak bisa mengikhlaskan, mengelapangkan dadanya untuk keluarga di Sibowo itu, kakak-kakaknya Sibowo itu, yang tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi di keluarga Via. Dia cuma melihat dari mata mereka sendiri. Seharusnya tanya dong, Via kenapa kamu begitu? Via kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Jangan kebanyakan itu. Ya itu tadi, kebanyakan cuma lihat dari depannya doang. Oh, Via maunya ini, Vianya mau itu, Vianya mau ini. Kamu nggak kenal Via, gitu. Kalau kamu kenal Via dengan baik, kamu tidak akan menilai Via seperti itu sebetulnya. Kenapa? Nanti di next story saya akan ceritakan Via sebetulnya, tadi dari awal saya katakan bahwa Via sebetulnya mempunyai teman itu dari kalangan atas, menengah, bawah, dan paling bawah sekalipun Via punya teman seperti itu. Tapi apa keluarga bawah tahu? Tidak pasti ya. Kalau mereka tahu, pasti dia menilai Via tidak seperti itu. Mereka cuma memandang dari mata mereka sendiri dan langsung menilai jebret. Bagaimana perasaan hati Via? Terluka. Belum diklarifikasi udah terluka. Ya. Oke. Nanti saya akan next story saya akan juga ceritakan masalah Via mengenai kehidupan Via juga. Tapi ini singkat saja. Poin-poin aja, dari mulai dia kecil, remaja, dewasa, sampai bekerja, sampai dia berumah tangga, sampai ada konflik itu ada. Ya memang yang tadi saya katakan bahwa kadang kita di bawah, kadang kita juga sudah di atas, tiba-tiba terguncang ke bawah, terus kita naik lagi ke atas dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan doa. Ya insya Allah itu yang terbaik. Memang Via harus lakukan itu. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Semoga dengan cerita saya ini mungkin ada yang
mirip-mirip lah sama-sama dengan peristiwa kalian, dengan kejadian seperti kalian juga. Tapi intinya adalah Via hanya ingin butuh teman. Butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk diskusi, berantem dikit-dikit lah, bumbu dikit-dikit. Butuh teman. Tapi tidak semua berjalan mulus. Tidak semua orang-orang mengatakan anggapan mereka Via adalah si T. Padahal Via sangat membenci jika ada siapapun itu. Ada yang ngomong kalau Via itu si T, itu masa lalunya kembali lagi, seperti diobrak-abrik lagi. Dan dia sebetulnya tidak mau. Itu sudah masa lalunya, udah masa lalu. Tolong jangan ngomong Via si T, Via si T gitu, Via si T. Dia sebetulnya ingin menguburnya dalam-dalam. Tapi mau bagaimana? Kesan mereka adalah Via adalah si T gitu. Tapi mau bagaimana lagi? Yang tadi saya udah bilang, nasi sudah jadi bubur. Mereka cuma anggap itu. Kalaupun sekarang Via sudah berubah, mungkin sudah bisa bermake up, sudah bisa bermodis atau berfashion atau gimana, itu bukan untuk mereka kok, bukan, tapi untuk diri Via sendiri. Dia cuma ingin bilang bahwa aku bisa. Tapi kalau mereka menganggap seperti Via gak berubah, tetap aja Via si T gitu, itu pendapat mereka. Biarlah, itu mulut-mulut mereka, pikiran-pikiran mereka, hati-hati mereka. Tapi mereka tidak tahu sebetulnya hati Via adalah Via melakukan itu bukan atas dasar ingin dipuji, ingin diapa atau tidak. Tapi Via lakukan itu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Walaupun ya ada pro dan kontra di dalamnya yang orang lihat gitu. Tapi tetap image-nya si Via adalah Via si T. Ya, mau bagaimana? Kalau misalnya temannya dia yang punya perasaan ya, nggak akan panggil Via, Via si T, Via si T. Kalau ada walaupun perempuan ataupun laki-laki yang punya perasaan, dia tidak akan panggil Via si T. Dia akan panggil namanya Via. Via, apa kabar teman lama, begitu. Pasti dia gitu. Tapi kalau ada yang bilang Via si T, kalau dia tidak punya perasaan, ya nggak tahu lah. Itu penilaian orang kok. Kalian juga bisa menilai dengan cerita ini. Ya, komen di bawah. Oke, sekian dulu dari cerita saya. Untuk next story saya akan ceritakan lagi tentang kehidupan Via. Mungkin Via dengan konfliknya di dalam rumah tangga lagi, yang sebetulnya masih kontinu ya dengan 2 cerita sebelumnya. Oke. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Keep spirit to be a good, to be a health, and semangat berpuasa. Aduh, masih berapa jam lagi ya? Makruh. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kita jalankan ibadah seikhlas mungkin, setawadu mungkin. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah bagi yang menjalankannya. Ya, keep spirit, semangat, dan terus menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk Tuhan yang menciptakan kita. Wassalam.